Bikin sendiri saus kacang serbaguna, makan sepuasnya. Halo teman-teman, ini adalah saus kacang serbaguna. Cocok untuk somai, untuk pecel. Cocok juga loh untuk cilok. Untuk cocolan gorengan seperti bakwan, tahu, dan lain-lain. Sesuai selera ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk membuat saus kacang serbagunanya sudah kita siapkan di sini bahan-bahannya. Cabai sebanyak 100 gram. Cabai yang saya gunakan di sini cabai campur ya teman-teman. Cabai merah dengan cabai rawit. Udang kering 2 sendok makan. Gula merah 100 gram. Asam jawa 2 jempol dan juga garam. Kacang tanah 250 gram sudah kita cuci bersih dan sudah kita tiriskan. Dan juga air untuk memblender. Sekarang langsung saja kita masak ya teman-teman. Kita tuang minyak goreng sebanyak setengah gelas. Kemudian kita tunggu hingga agak panas. Oke teman-teman, minyaknya sudah panas. Langsung saja kita goreng kacang tanah yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita tiriskan. Saat menggoreng kacangnya sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Untuk menggoreng kacang tanahnya kita gunakan api yang sedang. Kacang tanahnya kita goreng sampai benar-benar matang. Oke, ini kacangnya masih terus kita aduk-aduk. Nah, kacang tanahnya di sini sudah berubah warna ya teman-teman. Artinya kacang tanahnya sudah matang. Kacang tanahnya sudah berubah warna agak kecoklatan. Langsung saja kita angkat ya teman-teman. Kita saring semuanya. Nah, setelah kacang tanahnya sudah kita angkat, kacang tanahnya kita sisihkan dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman, warna kacang tanah yang sudah matang. Nah, setelah ini kita siapkan bumbunya. Oke teman-teman, pertama kita rendam dulu asam jawanya. Asam jawanya kita rendam dengan air panas mendidih. Untuk air panas yang kita tuang kira-kira seperempat gelas ya teman-teman. Kemudian kita hancurkan asam jawanya. Kita aduk-aduk seperti ini hingga daging asam jawanya lepas dari biji asam jawanya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini daging asam jawanya sudah lepas semuanya. Nah, sekarang ini kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, sekarang bumbunya ini kita mau blender ya teman-teman. Kita masukkan semua bumbunya. Jangan lupa kita masukkan juga udang keringnya sebanyak 2 sendok makan. Teman-teman, udang kering ini sudah kita cuci bersih. Sekarang kita masukkan air untuk memblender sebanyak 200 ml. Teman-teman, bumbu untuk saus kacangnya juga kita blender sampai benar-benar halus. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah halus. Oke teman-teman, ini dia bumbu yang sudah kita blender. Lanjut kita blender lagi ya teman-teman. Nah sekarang kita blender kacang tanah yang sudah kita goreng tadi. Nah berikutnya kita tuang air sebanyak 200 ml. Ini membantu proses pemblenderan kacang tanahnya. Kita blender hingga benar-benar halus. Kacang tanahnya kita blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Oke, kacang tanahnya sudah benar-benar halus. Lanjut kita masak-masak. Oke, kita tuang minyak untuk menumis bumbu. Untuk banyaknya minyak yang kita tuang kira-kira 200 ml. Kita tunggu minyaknya hingga agak panas. Nah, di sini kita gunakan api yang sedang ya, teman-teman. Minyak sudah panas, langsung saja kita tumis bumbu yang sudah kita blender. Kemudian kita aduk-aduk ya, teman-teman, supaya bumbunya tidak gosong. Nah, supaya makin wangi, kita masukkan juga daun jeruk sebanyak 3 lembar. Teman-teman, kita tumis bumbunya hingga wangi dan juga agak kering ya, teman-teman. Supaya nanti bumbunya tidak terasa langu atau bau mentah, oke? Untuk menumis bumbunya di sini kita gunakan api yang sedang. Oke teman-teman, di sini bumbunya sudah benar-benar wangi sekali dan juga sudah agak kering. Sekarang langsung saja kita masukkan gula merah yang sudah kita iris-iris. Kita aduk-aduk kembali. Setelah gula merahnya sudah kita masukkan, sekarang kita masukkan juga kacang yang sudah kita blender.
Lanjut kita aduk-aduk kembali teman-teman hingga tercampur dengan merata. Teman-teman, setelah kacang yang sudah kita blender ini kita masukkan, api kita kuranginya teman-teman. Kita aduk-aduk terus hingga keluar aroma wanginya. Setelah aromanya sudah keluar, kita tuang air 400 ml. Lanjut kita aduk-aduk kembali. Oke, jangan lupa kita masukkan juga garam setengah sendok makan atau sesuai selera. Oke, kemudian kita masukkan juga penambah rasa Royco 1 saset. Saat memasak saus kacangnya, sering-sering kita aduk-aduk ya teman-teman. Tujuannya supaya saus kacangnya tidak sampai mengendap dan juga tidak mengerak. Teman-teman, saus kacangnya kita masak hingga airnya agak menyusut ya teman-teman, supaya saus kacangnya tidak keenceran. Nah teman-teman, di sini saus kacang yang kita masak terlihat airnya sudah menyusut ya teman-teman. Namun saus kacang yang kita masak ini jangan kering-kering banget ya teman-teman. Dan jangan juga keenceran, oke? Berikutnya kita masukkan rendaman air asam jawanya. Sebelumnya kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 5 sendok makan rendaman air asam jawanya. Teman-teman, untuk penambahan air asamnya boleh juga sesuai selera teman-teman, namun jangan kebanyakan loh supaya rasanya tidak keasaman. Teman-teman, setelah air asam jawanya sudah kita masukkan, api yang kita gunakan api yang kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saus kacang serbaguna sudah matang loh teman-teman. Dan seperti ini kekentalan yang kita inginkan ya teman-teman. Tidak encer juga tidak kering banget. Nah terakhir jangan lupa dicicip dulu saus kacangnya. Tes rasa garamnya apakah sudah pas atau belum. Apakah teman-teman harus menambahkannya lagi atau tidak. Oke teman-teman, ini saus kacang serbagunanya sudah pas rasanya ya teman-teman. Nah kompor langsung saja kita matikan. Nah teman-teman, saus kacang serbagunanya sudah jadi. Gimana, gampang kan cara membuatnya? Cantik banget loh warnanya, benar-benar menggoda selera. Saus kacang serbagunanya ini cocok untuk cilok, untuk somai, untuk pecel juga cocok banget ya teman-teman. Untuk gado-gado, untuk gorengan seperti bakwan, tahu goreng, dan lain-lainnya. Pokoknya sesuai selera.